Mengapa pemilu 2024 itu menjadi penting buat Indonesia? Anda mau sembunyi ke kolong semut pun akan terkena dampak dari undang-undang itu. Suka tidak suka, Anda mau tolak atau tidak, Anda akan terdampak. Tapi kita semua punya kontribusi, siapa-siapa yang kita bisa dorong, rekognisi untuk nanti duduk mewakili kita dan menentukan kebijakan yang akan berdampak secara langsung dan tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, selamat pagi. Pagi. Pagi, Kak. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya August Melas. Kebetulan di periode 2022 sampai 2027, saya terpilih sebagai salah satu anggota KPU. Kebetulan saya membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Ya urusannya nanti urusan inilah peningkatan partisipasi, terutama di teman-teman muda ya. Saya ada catatan, tapi saya kira lebih baik saya nggak usah pakai catatan itu. Tapi yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Beneran Indonesia atas partisipasinya, karena bagaimanapun juga KPU mau tidak mau harus membuka banyak ruang gerak untuk lembaga-lembaga lain di aktor non-negara misalnya, termasuk inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil, salah satunya Beneran Indonesia. Nah, kebetulan kalau saya lihat tornya segala macam ya, dan kebetulan kalau kita perhatikan track dari Beneran Indonesia ini luar biasa. Dan menurut saya, mohon maaf kalau misalnya KPU selama ini masih kurang menyambut dengan baik, tapi saya kira ini satu catatan penting. Makanya untuk khusus yang penutupan di hari ini, sengaja secara fisik saya pastikan untuk hadir dan sekarang bertemu dengan teman-teman. Saya mungkin tidak akan mereview segala proses yang sudah berlangsung, yang materi-materi yang diterima oleh teman-teman, tapi saya mau katakan begini, ini problem kita ke depan. Mengapa pemilu 2024 itu menjadi penting buat Indonesia? Dan saya kira nanti bukan hanya Indonesia. Ini ngomongnya agak teori dikit ya, nanti kan lain-lainnya praksis. Ini kalau berdasarkan pembacaan atau studi-studi literatur yang dihasilkan oleh banyak para ahli pemilu di dunia, ahli pemilu, ahli demokrasi, mereka itu punya semacam cut off atau semacam konsensus, kesepakatan gitu. Ya sebagaimana teman-teman di sini kan ada kesepakatan forum ya. Ini diantara para ahli itu punya semacam kesepakatan begini. Kalau satu negara sudah pernah melakukan pelaksanaan pemilu secara berturut-turut 5 kali tanpa satu kali pun terinterupsi perilaku non-demokratis, misalnya kudeta atau macam-macam ya yang mengganggu proses demokrasi, maka negara itu wajib menjadi rujukan para ahli pemilu di dunia. Wajib menjadi rujukan para ahli demokrasi di dunia, mengapa negara tersebut kompatibel dengan demokrasi. Indonesia menurut saya, terutama pasca reformasi tahun 98-99. Kita sudah sejak 99 sampai dengan 2019 lalu sudah 5 kali lakukan pelaksanaan pemilu. 2024 akan menjadi pemilu yang ke-6. Kalau kita lihat, lepas dari segala dinamika yang ada, kita harus sepakati bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia berlangsung secara demokratis. Oleh karena itu, PR-nya satu, 2024 menjadi sangat penting karena pemilu yang ke-6 dan itu akan menjadikan pertanyaan besar buat kita semua. Sejauh mana segala pengalaman, baik kisah sukses, lesson learned yang bisa kita kemas di Indonesia dalam proses pelaksanaan pemilu dan demokrasi sebanyak 5 kali berturut-turut di tengah situasi Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, negara yang basisnya kepulauan, dan itu ternyata kompatibel dengan demokrasi. Menurut saya ini relevansinya untuk pemilu 2024. Jadi Indonesia nanti tantangannya bukan hanya meningkatkan kualitas dari demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia itu sendiri. Oh itu pasti, itu kewajiban kita. Tetapi Indonesia akan dapat beban tambahan, suka tidak suka. Itu tanggung jawab kita untuk mempertukarkan segala pengalaman baik, segala kisah sukses kita dalam mengelola segala keberagaman yang ada,
etnis, suku bangsa, agama, bahasa yang sangat kaya di Indonesia itu untuk dipertukarkan ke negara-negara atau belahan-belahan dunia yang lain. Kita nggak usah ngomong muluk-muluk Eropa Barat yang anggaplah mapan gitu ya, Amerika Serikat itu nggak usah deh. Kita ngomong regional saja, di Asia Tenggara, di Asia, itu banyak yang menunggu kiprah dari Indonesia. Itu yang banyak yang menunggu bagaimana Indonesia mengemas segala kisah suksesnya untuk dipertukarkan dengan negara-negara lain. Nah ini yang menurut saya penting. Kedua, ini signifikansi yang kedua. Kalau kita lihat, ini situasi yang normal, walaupun ini mungkin bisa jadi khas Indonesia. Situasi yang normal kalau berdasarkan data yang tersedia, tentu nanti definitifnya ketika ada daftar pemilih tetap yang yang nanti di bulan-bulan Oktober gitu akan dirilis oleh KPU. Tapi sekarang ini dari berdasarkan data posisinya anak-anak muda, kalau teman-teman ini kan Gen Z ya, kalau rata-rata ya. Tapi kalau misalnya rata-rata di Indonesia antara usia 17 tahun pada saat nanti 14 Februari tahun 2024 usia pemilih itu sampai dengan usia 39 sampai 40 tahun itu porsinya hampir 60%. Kalau Gen Z ya mungkin berapa? Ya antara 17 sampai 25 mungkin sekitar di atas 20-an%. Jadi peran anak muda di tahun 2024 pada saat pemilu itu akan punya peran yang signifikan, tidak bisa diabaikan karena teman-teman muda ini kan ya punya karakteristik, punya genetik yang mungkin berbeda. Kalau teman-teman coba tebak usia saya, bisa jadi kalau dari sisi model segala macam mungkin agak milenial, padahal enggak juga. Usia saya itu sudah 46, nah, sebentar lagi 47 tahun. Jadi terlalu uzur lah. Nah kalau teman-teman muda ini kan beda. Tapi kalau generasi saya itu gini teman-teman, saya itu masih kenal yang telepon koin, kemudian pager, kemudian handphone yang awal-awal itu, GSM itu, sampai yang mulai beralih ke agak smartphone yang PDA, sampai kemudian ya sekarang smartphone. Nah tapi kalau teman-teman itu begitu lahir langsung smartphone kan. Nah ini nanti tentu bukan berarti tanpa ada tantangan, karena tantangannya kan banyak hal gitu. Bagaimana kemudian nanti partai politik, peserta pemilu, udah tahu berapa partai politik yang akan ikut jadi peserta pemilu tahun 2024? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, nanti ada banyak bahan. Jadi kebetulan di bulan Desember akhir tahun 2022 lalu KPU sudah menetapkan 18 partai politik nanti yang akan berkompetisi di tingkat nasional, ada 18. Kemudian ada 6 partai politik yang di tingkat lokal, khusus untuk Aceh. Jadi memang itu sudah kesepakatan tersendiri ya. Nah 18 partai politik itu macam-macam, mulai yang partai politik lama sampai yang baru. Nah, itu satu. Nah kedua, teman-teman sudah terdaftar sebagai pemilih nggak? Sudah, benar? Sudah ya? Nanti tinggal cek aja, nanti juga dibantu, KPU dibantu juga ke teman-teman yang lain. Karena kami melihat misalnya sekarang ini, teman-teman yang generasi Gen Z terutama, itu akan sangat bergantung pada circle pertemanannya dalam konteks penyebar luasan informasi. Jadi kalau misalnya influencer di tingkat nasional itu mungkin satu hal ya, tapi komunitas pertemanan di mungkin lingkungan sosial ataupun media sosial yang teman-teman punya, terutama yang circle pertemanan itu menjadi informasi yang penting. Nah memang ada kekhawatiran, misalnya walaupun sekarang ini isu tentang upaya kita untuk berkomitmen bersama-sama meredusir politisasi identitas itu menjadi isu yang penting dan itu semacam mainstream di banyak kementerian, lembaga termasuk juga aktor-aktor non negara itu jadi isu tersendiri. Tetapi tetap saja itu tidak bisa jalan dengan baik kalau kemudian teman-teman terutama yang teman-teman muda yang sebenarnya secara genetika itu sudah nggak ada urusan itu, isu SARA, isu apa itu di teman-teman nggak masuk sebenarnya. Nah oleh karena itu sebenarnya justru kita juga punya harapan teman-teman muda ini dengan segala inner circle pertemanan, kemudian akses terhadap informasi, termasuk juga memfilter berbagai informasi mana yang hoax, mana yang disinformasi itu menjadi satu hal yang penting. Jadi mau tidak mau pemilu 2024
akan diwarnai dan akan sangat ditentukan oleh bagaimana teman-teman muda, bukan hanya Gen Z, termasuk yang juga urusannya udah posisi milenial tuh 39 sampai 40 tahun yang totalnya nanti sekitar hampir 60%, itu akan punya kontribusi yang penting dalam menentukan cetak biru Indonesia, terutama menuju 100 tahun 2045. Ini menyangkut komitmen kita bersama, bagaimana kemudian suka tidak suka. Kita mau sangkal, kita mau rangkul, tanggung jawab Indonesia ke depan. Itu ya ada di pundak-pundak kita. Kalau saya mungkin habis ini fade away itu, geser tuh. Kalau teman-teman sebentar lagi akan masuk dunia pekerjaan, profesional, atau organisasi kalau misalnya dilanjutkan dan akan menempati posisi-posisi penting dengan berbagai fungsinya untuk mengambil kebijakan. Ini akan sangat menentukan bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Dan saya kira itu juga sejalan dengan visi misi dan kemudian program yang dilakukan oleh Beneran Indonesia. Menurut saya itu sebagai sambutan penutup dari kegiatan ini, saya kira ini bukan yang pertama, kita juga akan banyak lanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan terima kasih Beneran Indonesia, teman-teman muda yang sudah, ya ini PR kami nanti, di para pengambil kebijakan. Misalnya begini, kalau nanti 2024, total kebutuhan personel atau sumber daya di KPU saja ya, kalau KPU RI itu hanya 7 orang, kalau KPU provinsi itu sekarang ada 38 provinsi. Setelah Papua itu mekar, ada daerah otonomi baru 4. Itu antara 5 sampai 7. Kemudian KPU kabupaten kota yang struktur kabupaten kota itu 5 rata-rata. Ada 514 kabupaten kota. Jadi total kalau yang badan permanen yang masa kerjanya 5 tahun kayak kami itu, 5 tahun itu total mungkin 2.700-an personel. Tetapi begitu masuk ke kecamatan yang 7.000 sekian, begitu masuk ke desa yang hampir jumlahnya mungkin sekitar 70 sampai 80.000 desa, termasuk nanti tempat pemungutan suara. KPPS itu kan setiap TPS itu 300 orang. Jadi teoritis itu kan di lingkungan teman-teman. Di lingkungan tempat tinggal kita. Itu ada 7 orang kita butuh. Itu kalau di total perkiraan itu kita butuh manpower itu 7,2 juta orang. 7,2 juta orang, terutama yang di lembaga-lembaga itu. Kalau misalnya pemilu Indonesia ini kan kita belum sampai sekarang belum bisa menggunakan semuanya berbasis teknologi informasi. Masih sebagian manual. Jadi mau tidak mau kapasitas, kualifikasi, fit tidaknya seseorang, petugas penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc itu juga penting. Nah, kami di KPU RI ada semacam kebijakan kalau bisa penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc mulai panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan desa, sampai terutama nanti KPPS. Itu kalau bisa kombinasi antara yang senior dengan yang muda-muda. Nanti bagian literasinya kan bagus tuh teman-teman muda sama kondisi fisiknya masih fit ya. Mencatat segala macam karena memang problem di sistem pemilu kita itu mencatat tidak hanya perolehan suara parpol, juga perolehan suara caleg, karena sistem daftar terbuka. Nanti akan menentukan, kalau perolehan suara parpol akan menentukan berapa kursi yang akan didapatkan oleh setiap partai politik. Kedua, catatan yang benar, yang akurat tentang caleg, itu akan menentukan kursi yang sudah didapatkan partai politik, itu nanti akan diduduki caleg yang mana. Nah itu menjadi penting, dan itu mau tidak mau, petugas kami yang paling bawah, tingkat TPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS itu yang menjadi penting. Harapannya teman-teman muda nanti di lingkungan sekitarnya bisa menjadi 1 dari 7 orang anggota KPPS. Nah, PR kami 1 nanti. Bagaimana kemudian negara bisa merekognisi kontribusi dari teman-teman muda yang sudah bersedia secara sukarela mendharma baktikan dirinya untuk berkontribusi pada upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis melalui pemilu. Nah ini yang penting. Mudah-mudahan pasca pemilu 2024 rekognisi itu tidak hanya dalam konteks kegiatan-kegiatan ini, tetapi mungkin dalam bentuk
sertifikat-sertifikat yang kami berikan dari sisi penyelenggara, dan nanti ketika didapatkan oleh teman-teman, harapannya begini. Nanti kalau teman-teman satu saat sekolah, ngajukan beasiswa, bekerja di dunia pekerjaan profesional, kalau bisa sektor pekerjaan, sektor pendidikan juga melihat sertifikat itu sebagai bagian dari ini anak-anak muda Indonesia yang sudah sukarela berkontribusi bagi bangsanya. Menurut saya itu penting. Selain tentu kualifikasi dan kapasitas teman-teman, kan teman-teman harus belajar dengan baik karena tantangan ke depan juga tidak mudah. Yang terakhir dari saya, mau tidak mau, dari 18 partai politik yang ada, nanti kalau pasangan calon presiden, wakil presiden nanti di bulan ya sekitar November lah akan ditetapkan ya, sambil dilihat bagaimana visi misi dari partai politik, program-program apa yang coba ditawarkan. Nanti dicek dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman kan jelas tuh, bahkan semua pihak melihat bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana cetak biru bangsa kita, bagaimana dunia pekerjaan, bagaimana dunia lingkungan hidup, bagaimana ekonomi yang berkesinambungan. Itu isu-isu yang menurut saya jadi concernnya anak-anak muda. Walaupun mungkin kalau teman-teman muda sekarang belum manifest gitu, tapi concern kita sama. Kalau dari data-data yang dipotret berdasarkan rilis lembaga survei yang disurvei secara berkala, itu sebenarnya kebutuhan dan kepentingan anak-anak muda tentang dirinya, tentang bangsanya sangat manifest, sangat konkret. Semua punya concern yang sama. Tetapi itu yang mungkin butuh jembatan untuk dikomunikasikan dengan partai politik karena mereka nanti yang akan mengirimkan wakil, dan wakil itu nanti yang akan membentuk kebijakan. Dan kalau kebijakan itu dibentuk, konstitusi kita menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Dan itu jadi undang-undang. Anda mau sembunyi ke kolong semut pun akan terkena dampak dari undang-undang itu. Misalnya undang-undangnya urusan pajak, Anda kena pajak sekian. Suka tidak suka, Anda mau tolak atau tidak, Anda akan terdampak. Jadi ini nanti menentukan kebijakan kita. Jadi mau tidak mau, masa depan kita, meskipun bukan kita yang mengambil keputusan dalam konteks pembentukan kebijakan, tapi kita semua punya kontribusi siapa-siapa yang kita bisa dorong rekognisi untuk nanti duduk mewakili kita dan menentukan kebijakan yang akan berdampak secara langsung dan tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari menyongsong Indonesia 100 tahun Indonesia 2045. Saya kira di situ teman-teman, sekali lagi selamat atas ya proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Mau tidak mau, ini bagian kecil dari kontribusi yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda. Saya kira inisiatif-inisiatif ini kalau kemudian bisa berlangsung ke banyak pihak, itu juga akan sangat berdampak signifikan terhadap kemajuan bangsa kita. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.